kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang perdagangan internasional. Sebelum kami masuk kepada video pembahasan kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ijal Martina Inis. Nama saya Linda Sari. Dan saya Salsa Bilberiha. Selamat menyaksikan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Faktor terjadi perdagangan internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Namun, di sisi yang lain, sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut cenderung terbatas. Yang kedua, pergeseran selera. Dunia yang semakin berkembang menuju globalisasi membuat antar warga negara di dunia ini mudah berbagi budaya dan kebiasaan yang berlaku dengan segala produk yang mereka pergunakan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Jika suatu negara mengandalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, tentu akan memperbanyak jumlah produksi barang atau jasa dengan mutu dan kualitas jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya. Yang keempat, perbedaan keunggulan yang dimiliki suatu negara. Alasan berikutnya yang mendasari terjadinya perdagangan internasional adalah karena adanya perbedaan keunggulan antar negara. Perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat di bidang ekonomi, memperluas pasar produksi barang atau jasa yang dihasilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, manfaat di bidang sosial. Dampak sosial yang positif seperti mempererat persahabatan antar bangsa, mendorong kerjasama antar negara, dan mengembangkan kepedulian terhadap negara lain. Yang ketiga, manfaat di bidang budaya. Antara lain mengenalkan kebudayaan lokal kepada negara lain, memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan kebudayaan, dan memberikan peluang akulturasi budaya bersifat positif. Yang keempat, manfaat di bidang politik. Dapat memperkuat hubungan diplomasi antara negara, mencari dukungan dari negara lain, dan memperkuat sistem politik yang telah digunakan di negara-negara tersebut. 5. Manfaat di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara berkembang memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki teknologi canggih serta meningkatkan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, manfaat di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu memperoleh manfaat dalam hal peningkatan kerjasama persenjataan antar negara dan memperkuat kerjasama penjagaan perbatasan antar negara. Bentuk aktivitas perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Yang kedua yaitu impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Yang ketiga, barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Yang keempat, konsinyasi atau consignment. Transaksi dengan sistem menitipkan barang. Yang kelima yaitu package deal. Merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Yang keenam, border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Yang ketujuh yaitu sea border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Yang terakhir yaitu overland border crossing, perdagangan antar negara yang melintasi lintas batas darat. Mekanisme kontrak perdagangan internasional. Sales contract adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang disepakati bersama. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang terkait dalam kontrak perdagangan internasional. Yang pertama yaitu eksportir. Eksportir bertindak sebagai penjual atau seller. Yang kedua, importir. Importir bertindak sebagai pembeli atau buyer. Yang ketiga yaitu indentor. Indentor berpihak sebagai melakukan pemesanan kepada importir. Yang keempat yaitu pendukung. Peran-peran pendukung sangat menentukan kesuksesan suatu transaksi perdagangan internasional, yang termasuk dalam kelompok pendukung antara lain yang pertama yaitu bank-bank devisa, yang kedua badan usaha transportasi, yang ketiga maskapai pelayaran, yang keempat perusahaan asuransi, yang kelima surveyor,
Yang keenam yaitu otoritas kepabeanan. Selanjutnya, mekanisme pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama, surat dagang wesel atau Commercial Bill of Exchange merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importer sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Cara pembayaran semacam ini sekarang masih banyak digunakan untuk lalu lintas pembayaran internasional. Dengan surat wesel, apabila eksportir membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain yang kelak akan menukarkannya kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo. Yang kedua, kompensasi pribadi atau private compensation merupakan cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, pembayaran tunai atau cash payment merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Cara pembayaran ini mempunyai risiko yang sangat besar. Yang keempat itu letter of credit, merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang, di mana bank yang mengeksportir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Yang kelima, pembayaran kemudian atau open account, merupakan cara membiayai transaksi perdagangan internasional, di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Yang keenam adalah konsinyasi atau consignment, merupakan pembayaran yang dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Oke,